Kalau misalnya tidak bisa, saya langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Baik, pada kesempatan sore hari ini yang insya Allah saya sendiri selaku pembawa materi yang berjudul Perang Salib yang terjadi pada tahun 1905 sampai pada 1294. Baik, langsung. Berapa? 1000 berapa? 1905 sampai 1294. Iya, oke. Baik. Dia masuk pada latar belakang. Di ada masa dinasti Abbasiyah, ilmu pengetahuan yang berpusat di Baghdad mengalami kejayaan. Pada periode ini, oleh Singkat-singkat sejarawan. saja. Halo. Karena sekarang dua makalah, maka presentasikan makalah sesingkat mungkin. Jadi kita hanya dapat 1 jam ya, satu makalah. Baik, Prof. Garis besarnya saja. Baiklah, kita langsung masuk pembahasan di asal-usul terjadinya Perang Salib 1095 sampai 1294. Jadi Perang Salib merupakan serangkaian peperangan yang terjadi antara umat Kristen Eropa dan umat Islam di kawasan Timur Tengah, khususnya di wilayah Yerusalem dan sekitarnya. Perang ini berlangsung sejak tahun 1095 hingga 1294 dan menjadi salah satu konflik terbesar pada abad pertengahan. Istilah perang salib berasal dari simbol salib yang digunakan oleh tentara Kristen pada pakaian dan perlengkapan perang mereka sebagai lambang perjuangan suci. Jadi latar belakang munculnya perang salib tidak dapat dipisahkan oleh kondisi politik, sosial, dan keagamaan, baik di Eropa maupun Timur Tengah pada abad ke-11. Lanjut pada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perang salib. Jadi perang salib dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi aspek agama, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Faktor agama di sini merupakan penyebab utama yang mendorong terjadinya perang salib. Yerusalem dianggap sebagai kota suci bagi umat Kristen karena menjadi tempat lahir, kehidupan, dan penyaliban Yesus Kristus. Paus Urbanus II menggunakan semangat keagamaan sebagai alat untuk membangkitkan dukungan masyarakat Eropa. Dalam pidatonya di Konsili Clermont, ia menjanjikan pengampunan dosa bagi siapa saja yang ikut dalam perang suci. Janji tersebut membuat banyak masyarakat Eropa percaya bahwa ikut perang salib merupakan bentuk ibadah dan jalan menuju keselamatan. Selanjutnya pada faktor politik juga memiliki pengaruh besar terhadap munculnya perang salib. Kekaisaran Bizantium yang mengalami ancaman dari Turki Seljuk meminta bantuan kepada Paus dan kerajaan Kristen Eropa Barat. Permintaan tersebut memberikan kesempatan bagi Paus untuk memperluas pengaruh gereja Katolik. Selain itu, perang salib juga menjadi sarana bagi kerajaan-kerajaan Eropa untuk memperluas wilayah kekuasaan dan memperkuat posisi politik mereka. Banyak penguasa Eropa melihat perang ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan prestis dan pengaruh kerajaan masing-masing. Masuk pada faktor ekonomi. Perang salib juga didorong oleh kepentingan ekonomi, di mana wilayah Timur Tengah merupakan pusat perdagangan internasional yang sangat strategis. Jalur perdagangan rempah-rempah, sutra, dan barang mewah lainnya melewati kawasan tersebut. Bangsa Eropa ingin menguasai jalur perdagangan tersebut agar memperoleh keuntungan ekonomi yang besar. Kota-kota dagang seperti Venesia, Genoa, dan Pisa mendukung perang salib karena berharap memperoleh akses perdagangan yang lebih luas di wilayah timur. Selanjutnya pada faktor sosial. Kondisi sosial masyarakat Eropa pada abad pertengahan juga menjadi penyebab terjadinya perang salib.
Pada masa itu, sistem feodalisme menyebabkan banyak rakyat hidup dalam kemiskinan dan tekanan sosial. Banyak ksatria dan bangsawan muda yang tidak memiliki tanah atau kekuasaan berharap memperoleh kehidupan yang lebih baik melalui perang. Jadi perang salib dianggap sebagai peluang untuk mendapatkan tanah, kekayaan, dan status sosial baru. Oleh karena itu, banyak masyarakat Eropa yang bergabung dalam ekspedisi perang ke Timur Tengah. Dan yang terakhir adalah faktor budaya dan fanatisme. Perbedaan budaya dan berkembangnya fanatisme agama juga memperkuat konflik antara dunia Islam dan Kristen. Masing-masing pihak menganggapnya sebagai pembela agama yang benar, sehingga memunculkan sikap permusuhan yang kuat. Fanatisme tersebut diperkuat oleh propaganda keagamaan yang disebarkan oleh pemimpin politik maupun rohaniawan, sehingga para salib berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Pada bagian perang salib. Jadi di sini kita akan membahas perang salib 1 sampai 9. Ya, Perang salib 1 first, saya nggak usah. Apa 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 ya? Apa dampak dari perang salib? Apa dampaknya? kemajuan dan atau dampak positif yang muncul akibat perang salib. Jadi walaupun perang salib menimbulkan banyak kerugian dan korban jiwa, namun terdapat juga beberapa dampak positif yang muncul bagi perkembangan peradaban dunia. Dimulai dari berkembangnya perdagangan, di mana perang salib membuka hubungan perdagangan antara timur dan barat. Bangsa Eropa mulai mengenal berbagai barang dari timur seperti rempah-rempah, gula, kain sutra, parfum, dan obat-obatan. Kota-kota dagang seperti Venesia dan Genoa mengalami perkembangan pesat karena menjadi pusat perdagangan internasional. Selanjutnya, transfer ilmu pengetahuan. Bangsa Eropa memperoleh banyak ilmu pengetahuan dari dunia Islam, seperti ilmu kedokteran, matematika, astronomi, filsafat, kimia, dan arsitektur. Pengetahuan tersebut kemudian berkembang di Eropa dan menjadi salah satu faktor munculnya Renaissance. 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 Pertukaran budaya. Kontak antara dunia Islam dan Eropa menyebabkan terjadinya pertukaran budaya. Bangsa Eropa mulai mengenal sistem pendidikan, perpustakaan, teknologi, dan kebudayaan timur yang lebih maju. Kemajuan teknologi dan militer. Perang salib mendorong perkembangan teknologi pelayaran, pembuatan senjata, dan strategi militer. Bangsa Eropa mulai mengembangkan kapal dan alat navigasi yang lebih modern. Melemahnya sistem feodalisme. Banyak bangsawan Eropa kehilangan kekayaan dan kekuasaannya selama Perang Salib. Hal ini menyebabkan sistem feodalisme mulai melemah dan memberi peluang bagi munculnya sistem pemerintahan yang lebih terpusat. Kemudian tumbuhnya kota-kota baru. Perdagangan yang berkembang pesat menyebabkan munculnya kota-kota dagang baru di Eropa. Kota-kota tersebut kemudian berkembang menjadi pusat ekonomi dan kebudayaan. Dan yang terakhir, munculnya semangat pembaruan di Eropa. Kontak dengan dunia Islam yang lebih maju mendorong masyarakat Eropa untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan melakukan pembaruan dalam berbagai bidang kehidupan. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang melahirkan masa Renaissance dan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Kenapa tidak goyang kau punya anu kah? Iya, Prof, karena ini cuma pakai HP. Nya bermasalah. Kemudian penyebab kemunduran dan berakhirnya Perang Salib. Jadi Perang Salib mengalami kemunduran akibat berbagai faktor internal maupun eksternal. Di antaranya perpecahan di kalangan Kristen Eropa. Kerajaan-kerajaan Kristen Eropa sering mengalami konflik internal dan Sudah nih, politik. Bi. Sudah 1 jam kau baca Ki.
Baik, Prof. Coba ya, siapa hostnya? Mau dilanjutkan dua makalah pagi ini toh, hari ini toh? Ntar dulu. Satu. Kita kan tidak kuliah minggu lalu, sudah sepakat bahwa dua makalah. Ya, New Delhi. Siapa pembawa makalah New Delhi? Ada yang siap? Saya Prof. Hari ini juga kan? Bisa Prof. Iya. Nah, sekarang New Delhi sekarang. Ya kan minggu lalu kita tidak masuk, jadi kita sudah sepakat bahwa dengan syarat minggu depan dua. Nah, coba silakan New Delhi. Sudah ada makalahnya? Ada Ada. Prof, tapi baru jadi tadi Prof, karena saya kira Oh iya, belum. enggak usah kalau begitu. Besok enggak apa-apa, besok bisa. Bisa Prof. Tergantung Sore. teman-teman Prof, kalau seumpama bersedia besok. Iya, soalnya sudah lewat ini perkuliahan. Cari waktu sebelum hari Minggu. Coba diatur sama temannya. Sekiranya hari ini bisa ya, ayo lanjut pertanyaan. Diatur ya, karena saya sudah tidak mengajar lagi, saya ada di tempat lain lagi mengajar pada hari Minggu yang akan datang. Oh ya Prof, nanti saya tanyakan ke teman-teman. Mm-mm. Ayo, siapa hostnya tadi? Ada pertanyaan tentang perang salib. Ada semuanya ke itu. Mana Indah? Indah Sari. Muhammad Farid Wajdi. Iya, Prof. Hadir. Hadir, Prof. Arjun. Tidur, Ki. Tidak, Prof. Indah. Ada. Iya, hadir, Prof. Hadir. Farid Wajdi. Hadir, Prof. Iya, silakan bertanya. Ya, Dengar Ji tadi, ya, pemateri. ya, terima kasih, Prof. Izin teman-teman, saya penanya pertama. Terima kasih Saudari Tuti Wahyuni atas pemaparannya. Yang ingin saya tanyakan terkait topik pembahasan kita sore hari ini, perang salib. Menarik bahwa ternyata dalam sumber-sumber Muslim kontemporer seperti Al-Qalanisi atau Ibnu Athir itu jarang menggunakan istilah perang salib dan lebih sering menyebutnya sebagai huruf Al-Ifrans atau perang orang prank. Peran. Perang Romawi. Peran ya, peran itu Romawi. Iya, Prof. Apa implikasinya terhadap persepsi umat Islam saat itu? Apakah mereka melihatnya sebagai perang agama global ataukah sekedar serangan tentara bayaran yang sifatnya regional? Ya, apa mau dijawab pemakalah? Ya, saya kira itu cukup, Prof. Mohon untuk penanya, bisa diulang sekali lagi? Ya, sambil saya tulis pertanyaannya di kolom chat Zoom ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikut. Saya Prof. Indah Sari Dewi. Hmm. Langsung saja,
Menurut pemateri, apakah perang salib bisa disebut sebagai perang agama murni atau ada faktor politik dan ekonomi di dalamnya? Coba pemateri berikan penjelasan. Apakah perang salib bisa disebut sebagai perang agama murni atau ada faktor politik dan ekonomi di dalamnya? Terima kasih. Bisa lagi kasih 3 pertanyaan baru kita nanti kembali kepada session kedua. Satu lagi. Arjun. Prof. Em, izin bertanya. Sedikit bahwa sekarang yang saya paham tentang perang salib, bahwa perang salib itu tidak terjadi hanya sekali dua kali, tapi berkali-kali, seperti yang kemudian di dalam pembahasan makalah bahwa itu perang antara agama Kristiani Eropa dengan Islam Timur Tengah. Lalu kemudian adapun pertanyaan yang saya sampaikan bahwa sebenarnya apakah perang salib ini eh, itu kan salah satu alasan mengapa kemudian perang salib coba melawan umat Islam atau umat Kristiani itu mencoba melawan umat Islam karena eh, akibat salah satunya akibat daripada perluasan wilayah umat Islam itu sendiri, meskipun dalam bentuk perang yang adil. Namun yang menjadi pertanyaan itu karena tadi saya katakan bahwa perang salib tidak terjadi 1 sampai 2 kali, bukan berkali-kali. Jadi kemungkinan besar itu ada alasan lain selain daripada agama. Tadi kan sempat disinggung oleh kedua penyanyi tadi, Saudara Muhammad Farid Wajidi dan Yasari Dewi. Tapi saya mungkin lebih menanyakan apakah mungkin ada tokoh di balik itu, di balik perang itu yang ingin menguasai wilayah Timur Tengah dan Eropa itu sendiri. Kayak misal antara Israel Palestina itu kan ada keluarga Rothschild seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan. Silakan dijawab. Jadi baik, Bismillah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari terlebih dahulu kepada penanya pertama, yaitu Saudara Muhammad Farid Wajdi. Jadi kemungkinan kemungkinan yang kita maksud di sini adalah bahwa pemikir atau penulis Muslim kontemporer tidak lagi memakai istilah perang salib. Karena secara sederhana sebagai perang agama antara Islam dan Kristen itu tetapi mencoba melihatnya lebih kompleks. Ada unsur politik, kemudian ekonomi, perebutan wilayah, dan propaganda. Jadi sebagian pemikir Muslim kontemporer itu seperti Al-Kilani yang disebutkan tadi tidak hanya menyebut perang salib, tetapi juga
sebagai konflik keagamaan semata. Jadi ini dapat disoroti bahwa implikasinya terhadap persepsi umat Islam. Namun menurut pemikiran Muslim kontemporer itu seperti Al-Kilani tadi, perang salib itu dipahami tidak sekedar sebagai perang fisik yang terjadi, namun juga sebagai peristiwa yang membentuk persepsi kolektif umat Islam terhadap Barat dan hubungan antar agama. Dipahami itu yang bertanya. Dipahami. Kalau Mungkin yang iya. Jadi itu sebenarnya harus dipahami dulu, baru kita berucap. Jadi kalau kita tidak pahami lantas menjawab, itu lebih pusing lagi yang bertanya. Jadi yang ditanya harus paham dulu, ya memahami maknanya, baru dijawab. Jangan lihat teks, ya kan hilang itu. Jadi itu kentara kalau lihat orang bertanya lihat teks, dan kentara juga kalau orang menjawab lihat teks. Nah itu ya, jadi itu satu contohnya. Jadi itu akan terjadi dan semua dosen akan melihat ke situ. cara menjawab dan cara menanggapi pertanyaan. Terus apalagi ada lagi pertanyaan kedua ya, jadi apakah itu lebih cenderung dikatakan perannya peran itu timur barat. Peran itu berarti bahasa asingnya itu adalah Romawi. Bangsa Romawi dengan umat Islam. Kalau bangsa Romawi itu ya itu negara barat. Kemudian ya umat Islam itu yang berada di Timur Tengah, ya secara ya bukan secara keseluruhan, tapi mayoritas umat Islam itu ada di Timur Tengah. Terkait dengan apa yang menyebabkan apakah itu didominasi oleh faktor agama, itu tadi saudara sudah katakan bahwa yang menyebabkan perang salib itu ada faktor agama, faktor politik, faktor propaganda, faktor ya macam-macam ya. Itu kolonialisme, ya ada faktor sosial. Nah, itu semua masuk secara globalisasi ya. Ya jadi itu. Terus ada lagi pertanyaan, apakah pantas dikatakan itu sebagai perang salib? Ya, jadi untuk memahami itu, apa dulu itu salib? Mengapa sampai dikatakan perang salib? Nah itu, jadi mengapa sampai disebut perang salib? Dan itu yang dikenal dalam sejarah. Jadi yang memberikan istilah perang salib itu adalah orang Romawi sendiri. Karena ketika tentara-tentara ini keluar ya untuk melakukan penyerangan, itu memakai tanda salib. Itu disebutkan dalam beberapa literatur, dikatakan bahwa apabila orang Eropa itu keluar untuk menuju, karena dia itu pergi ya misalnya satu delegasi dari Perancis, kemudian nanti bertemu di satu tempat, ada delegasi dari Italia, ada delegasi dari Jerman, ada delegasi dari Inggris, itu serempak bertemu di satu tempat untuk menyerang. Ya begitu ya, jadi itu tidak satu-satu, dan itu semua ada pemimpinnya. Nah, itu kesepakatan mereka bahwa apabila sudah mau masuk penyerangan, ya mau keluar dari kota untuk menuju kepada medan tempur, itu dia pakai salib. Dia pakai salib yang merah ya, warna merah, di belakangnya rompi ya, seperti rompi, itu ada tanda salib di situ. Tapi kalau sudah pulang dari medan peperangan, tanda salib itu dibawa ke depan. Ya, jadi dibawa ke depan itu tanda salib. Makanya para sejarawan menyatakan bahwa ini adalah perang salib. Salib itu adalah simbol agama. Nah, itu salib itu simbol agama. Disitulah menurut kepercayaan Kristiani, disitulah Yesus Kristus
ya sebagai pembawa agama Kristen disalib di tiang salib, ya dibunuh di tiang salib. Tiang salib itu adalah lambang bahwa Yesus Kristus rela korban di tiang salib untuk menyelamatkan dosa-dosa manusia yang sudah diwarisi dari diwarisi dari neneknya Adam. Jadi adanya Yesus di salib itu adalah untuk menebus dosa, untuk penebusan dosa. Jadi itu sangat sakral. Makanya ya tanda salib itu dipakai di atas puncak gereja, ya dipakai di gereja, kemudian juga dipakai sebagai kalung. Itu simbol. Simbol, makanya ya karena dia adalah simbol suci, makanya juga disebut perang salib itu adalah perang suci. Ya bagi orang Eropa, tapi pada umumnya memakai perang salib. Salib itu tanda salib ya yang ada di depannya. Nah itu istilah perang salib. Apa yang menyebabkan tadi sudah disebut ya faktor ekonomi, faktor sosial, faktor agama, faktor politik itu semua ada global. Bagaimana sampai dikatakan perang agama? Itu Anda coba jelaskan. Ya, kalau Anda tadi membuat makalah hanya dari makalah ke makalah, itu akan Anda sedikit saja ilmu yang dipakai di situ diterima. Ya, jadi copy paste, pasti ilmumu hanya sebatas yang ada di makalah dan itu tidak akan terkesan dalam otak kamu. Karena ya ilmu itu harus dicari sedemikian namun dengan ijtihad. Kalau lama dicari, maka juga akan lama berbekas di dalam otak, susah hilang. Ya, tapi kalau diterima dengan mudah, maka juga mudah hilangnya, sama dengan ya ilmu itu masuk di telinga kanan, masuk di telinga kiri, keluar di telinga kanan. Ya jadi beda ya, beda penerimaan ilmu itu. Nah, kenapa kita sekolah, kuliah? Ya untuk mencari ilmu. Ya jadi jangan kuliah itu hanya untuk mau menemukan gelar. Tapi yang intinya itu adalah untuk mencari ilmu. Ilmu itu karena ilmu itu dicari. Kalau Anda tidak mencari ilmu itu, didapatkan secara gratis, maka akan hilang secara gratis juga. Tapi kalau didapatkan dengan bersusah payah, maka dia akan langgeng di dalam otak. Itu sifatnya ilmu. Coba Maki praktekkan. Ya, oke ya. Jadi itu. Jadi tadi kenapa dikatakan faktor agama itu disebabkan karena faktor politik dulu ya, disebut faktor politik. Karena ketika Islam sudah meluas ya, negara Balkan, negara Eropa, Islam sudah meluas terutama pada masa Turki Utsmani, ya, orang-orang di timur itu yang ada di Konstantinopel. Di situ pusat Kristen, peradaban Kristen yang sudah lama, yang berdiri sejak tahun 323 sebelum Masehi. Itu khawatir akan diserang oleh umat Islam. Makanya Skropronius, kaisar yang ada di sana, menyampaikan kepada paus yang ada di Roma bahwa kita sudah terancam, ya tanah suci kita sudah diambil, Yerusalem, terus makam suci kita sudah dirusak. Nah, itu jadi secara faktor politik maksudnya di situ supaya salib cepat bergerak agar menghalangi untuk perebutan wilayah Konstantinopel. Ya, itu supaya tidak direbut itu. Jadi halangi memanglah orang Islam itu. Ya, jadi halangilah melalui perang salib. Ya, jadi setelah itu menyikapi permintaan Raja Skrovenus, Kaisar Skrovenus di Turki itu, maka Paus Urbanus II pada tahun 1095 ya, itu berpidato di Wina menyatakan bahwa sudah saatnya paus depul, ya wilayah kita sudah diporak-porandakan, orang-orang kita yang pergi ziarah ke makam suci itu dirampok bahkan dibunuh. Nah, ini sehingga
ia lagi berpidato, siapa yang pergi berjuang untuk memperjuangkan tanah suci kita itu adalah itu adalah panggilan Tuhan. Tuhan sudah menghendaki. Siapa yang berangkat dan merebut kota suci itu, apakah EDC, apakah Efesus, apakah Wina, itu maka dia akan berkuasa di situ. Ya, itu dia akan berkuasa di situ. Siapa yang pergi dan mendapatkan barang-barang, dia akan ambil barang-barang itu, merampas barang itu. Itu pidatonya, itu isi pidatonya. Maka orang-orang yang yang melarat, ini faktor sosial yaitu melarat, maka terus bangkit tanpa teratur, ya tidak terkoordinir, maka terjadilah perang salib. Itu kacau, itu menyerobot, membunuh, setiap orang dibunuh, ya jadi brutal karena tidak ada pemimpinnya. Itu perang salib yang pertama. Nah, jadi ketika itu brutal, nanti perang salib yang kedua, barulah mereka tersusun. Masing-masing ada pemimpinnya. Sehingga pada waktu itu dia berhasil merebut Palestina. Pada tahun 1099, itulah yang dicita-citakan perang salib kedua. Lalu masuk perang salib ketiga nanti diambil lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187. Diambil alih itu sampai lepasnya Palestina di tangan Inggris dan sekarang mulai berperang ya antara Israel. Itu sampai di situ di tahun 1923. Bayangkan itu lamanya Yerusalem yang sudah direbut itu ya pada tahun 1187. Berapa ratus tahun lamanya itu dikuasai oleh orang Islam. Itu ya, jadi itu faktor sosial. Terus kenapa ya, jadi tadi faktor politik itu supaya wilayah Konstantinopel tidak direbut, itu faktor politik. Faktor sosial itu munculnya orang-orang yang sudah melarat itu semangat untuk mendapatkan hak rampasan, maka berangkatlah dia. Kemudian faktor agama itu disebabkan dikatakan perang agama karena pada pemerintahan dinasti Fatimiyah di Mesir, ya pada masa pemerintahan Al-Hikam, ia menguasai beberapa wilayah termasuk Palestina. Ketika Hikam itu diangkat menjadi khalifah, ia berumur 12 tahun. Umur 12 tahun. Jadi sebagai anak muda sangat arogan, berbeda dengan bapaknya, dengan neneknya. Bapaknya itu Al-Aziz sangat bijaksana dan sangat toleransi memerintah di Mesir. Toleransinya di situ karena di sana mayoritas juga adalah agama Kristen. Begitu juga dengan siapa neneknya itu? Ya, itu neneknya yang merebut yang menaklukkan kota Mesir. Nah, inilah salah satu yang kebijakannya itu Al-Hikam ya di kota Mesir, ya kota Romawi, kota perang, ia menyatakan tidak boleh membangun gereja, tidak boleh memperbesar, tidak boleh merombak. Ya itu ya salah satu itu dari bidang keagamaan. Lalu wilayah-wilayah Palestina ya karena perintah dari raja ya secara tidak langsung dari khalifah, dia menghalang-halangi orang-orang Kristen yang datang, yang berziarah ke Palestina. Bukan saja dihalang-halangi, dirampas, dirampok barangnya. Ya, makanan-makanannya. Lalu kemudian juga kalau tidak memberikan maka dia dibunuh. Itu faktor agama. Ya, lalu itu faktor agama. Nah, itu yang sangat strategis, tragis. Itu Al-Hikam ya wilayah yang dikuasai Al-Hikam itu mereka membakar makam suci Al-Qudus sebagai tujuan orang-orang Kristen untuk pergi ke Palestina. Makam suci Kudus itu di situ kuburannya Yesus Kristus, di situ dia disalib, di situ dia diangkat naik ke langit. Itu keyakinannya. Tapi dibakar. Siapa yang tidak marah? Nah, itulah makanya Skropenus itu yang kaisar di Turki menyatakan sudah saatnya kita punya gereja, sudah ini kita ya itu secara politis itu. Tetapi pada dasarnya dia tidak mau dikuasai, ditaklukkan oleh Islam wilayahnya itu di Turki, ya di Konstantinopel.
Nah, inilah jadi bagaimana peristiwa makam suci itu dibakar ya. Kemudian penggantinya nanti itu namanya Az-Zahir, itulah yang membangun kembali. Tapi biayanya dari kaisar yang ada di Konstantinopel. Membiayai pembangunan kembali makam suci itu. Itu dari segi faktor agama. Ya, itu faktor agama. Faktor pemicu lagi apa? Faktor ekonomi. Jadi faktor ekonomi itu ada karena wilayah Kristen terutama Laut Mediterana, pusat perdagangan di situ, lalu lintas perdagangan itu sudah dikuasai oleh Islam, Turki Utsmani, sehingga orang-orang Barat yang mencari perdagangan, mencari rempah-rempah harus mengelilingi beberapa benua sampai di pusat rempah-rempah itu, sehingga rempah-rempah itu karena jauhnya berjalan banyak pelabuhan-pelabuhan untuk membayar pajak-pajak yang tinggi, sehingga harga rempah-rempah bila sudah tiba di Eropa itu 10 kali lipat melonjak. Begitu mahalnya. Mahalnya itu karena ya memang perjalanan itu mengelilingi dunia karena Laut Mediterana sudah dikuasai oleh Turki Utsmani. Nah, inilah sebabnya. Maka dia tidak akan membuang-buang waktu bagaimana untuk merebut kembali wilayah-wilayah itu. Itu ya perebutan kembali wilayah-wilayah yang sudah ditaklukkan oleh umat Islam. Itu yang jadi itu adalah unsur sakit hatinya karena negara-negara mereka sudah ditaklukkan oleh Islam. Nah, kekhawatiran itu sampai nanti jangan sampai merambat sampai ke Turki. Nah, itulah yang menyebabkan faktor-faktor menyebabkan perang salib. Jadi ada 5. Tadi saya sudah katakan. Faktor politik, faktor agama, faktor sosial, faktor ekonomi, ya, dan kolonial, faktor penguasaan, mau menguasai kembali wilayah-wilayah yang sudah ditaklukkan oleh Islam. Itu ya. Nah, jadi berapa lama perang salib itu terjadi? Ya, ada yang menyatakan 3 kali. Kalau di dalam buku Badri Yatim itu 3 kali. Di dalam buku Harun Nasution itu ada 7 kali. Ada juga yang menyatakan bahwa perang salib itu berakhir ketika Paus Urbanus II meninggal. Ada juga yang mengatakan perang salib berakhir ketika Konstantinopel ditaklukkan oleh umat Islam pada tahun 1943 itu perang salib sudah berakhir. Bahkan yang ada dalam sejarah yang banyak kita sebut bahwa itu berlangsung 2 abad, mulai tahun 1096 sampai 1294. 200. Nah, itu ya berbagai. Jadi ada juga yang terakhir mengatakan perang salib itu berakhir, masih berlanjut sampai sekarang. Nah, bagaimana logikanya di situ? Karena ketika orang-orang asing pergi mencari rempah-rempah menembus lautan, ya sehingga nanti itu siapa Bartholomeus menemukan Tanjung Harapan itu tidak lain dan tidak bukan untuk mencari jalan menuju ke timur. Lalu ditemukanlah Tanjung Harapan. Tanjung Harapan itu ditemukan oleh Bartholomeus Dias. Lalu kemudian tahun 1492 maka siapa Columbus menemukan Amerika, ya. Lalu nanti Vasco da Gama lagi mengelilingi Tanjung Harapan itu lalu menembus ke Kalkuta, India, daerah rempah-rempah. Nah, itu semua ya. Jadi itu adalah motivasi dari bagaimana umat Islam yang telah menguasai wilayah-wilayahnya. Salah satu faktor untuk mencari rempah-rempah, tetapi di balik itu adalah untuk menguasai. Ya, di balik itu adalah untuk menguasai. Menguasai wilayah-wilayah yang sudah direbut oleh Islam mau diambil alih kembali. Ya, termasuk kita tahu bahwa di Indonesia khususnya itu ada 640 tahun kita dikuasai oleh orang-orang asing. 640 tahun, Pak, ya. Jadi mulai ketika dia menduduki Indonesia tahun 1596 itu Michael Hines dan Cornelius de Houtman masuk di Indonesia. Nah, itulah mereka mulai menguasai ya Portugis dulu, baru Spanyol, baru Inggris, baru Perancis,
baru Belanda, baru Jepang, ya itu selama 640 tahun lamanya. Siapa yang paling kejam ya pada waktu itu sebagai pembalasan itu ya itu adalah Jan Pieterszoon Koen. Itu pembalasan, membunuh dengan menembak orang-orang Islam. Jan Pieterszoon Koen, Da Engeles itu ya. Kemudian Jan Peter Bots, Magel Heinz, dan ada lagi satu itu ya, Magel Heinz. Nah, itu yang sangat kejam. Ada 5 orang kejam memerintah di Indonesia. Itu pembalasan. Jadi itu namanya sisa-sisa perang salib. Memakai pakaian apa itu, memakai tanda-tanda apa itu, di kapalnya semua memakai tanda salib. Maka itulah sebabnya orang-orang menyatakan itu masih dalam hal perang salib, tapi bukan angkat senjata, tapi perang ideologi. Itu memakai tanda salib di atas kapalnya. Jadi kapal-kapal yang dipakai itu adalah kapal Katrina Boat. Ya, kapal Katrina Boat itu diambil namanya menjadi nama rumah sakit. Ya, kapal Bethesda. Bethesda itu diambil nama rumah sakit di Jogja. Kemudian Stella Maris dipakai, ya, kapal itu dipakai sebagai nama rumah sakit yang ada. Semua negara-negara itu ada nama-nama kapal yang diambil untuk diabadikan. Itu dalam sejarah seperti itu, ya. Itulah sebenarnya seperti Anda lihat ya, di Stella Maris itu dipakai ya, dia menghadap ke laut, lalu kemudian di atas itu ada tanda salib di atas, di puncak itu bubungan gereja. Untuk apa itu? Untuk memperlihatkan kepada orang-orang yang melalui jalur laut. Dari sana dia melihat, oh itu ada tanda salib, berarti itu sudah Makassar. Itu wilayah jajahannya. Itu makanya juga ya dia pakai itu benteng, namanya benteng Somba Opu sebagai benteng pertahanan. Ya itu kisah bangsa-bangsa asing datang ke Indonesia. Tidak lain dan tidak bukan karena faktor salah satu faktor adalah faktor dari perang salib, karena ingin penguasaan kembali wilayah-wilayah yang sudah ditaklukkan. Ya, jadi itu kolonialisme. Karena memang dia datang 3G. Tahu 3G? Ya, orang asing datang ke negara-negara Islam itu 3G. Ya, gold, emas, gospel, Alkitab, dan glory, kekuasaan. Glory itu kebahagiaan, berarti kekuasaan. Dia ingin menguasai. 3G itu dijadikan sebagai motivasi untuk menduduki wilayah-wilayah yang di sana mayoritas Islam. Mayoritas Islam itu termasuk di Indonesia. Ya, jadi inilah ya yang siapa yang dirugikan sebenarnya ini perang salib? Apakah Kristen atau Islam? Karena Anda katakan kalau kita mendengar itu perang, berarti itu berhadapan langsung. Itu tidak seperti itu. Jadi kadang mereka keluar, ya, tapi dihadang oleh badai salju, dia akan kembali. Dihadang oleh musim kemarau, dia akan kembali. Ya, tidak jadi berperang. Dihadang oleh wabah penyakit, tidak akan berperang. Ya, jadi itu kalau perang salib yang berhadap-hadapan itu pada perang salib itu perang salib ketiga dan kedua. Terus orang menghitung bahwa itu banyak kali karena dia hitung dari keluarnya, tapi untuk berhadap-hadapan itu tidak selalu. Ya, kadang 3 kali, ya 4 kali. Nah, itu dianggap sebagai perang salib yang besar. Nah, jadi juga tidak berturut-turut. Kadang dia jeda selama 100 tahun, 50 tahun. Dia jeda 30 tahun. Jadi lama persiapannya. Karena pergi menuju peperangan harus punya persiapan yang luar biasa. Ya, tidak akan mungkin dia akan terlunta-lunta.
di padang pasir untuk menjelajahi, karena dia pakai kuda. Makanan kuda dia harus, kalau dulu tidak ada namanya vitamin, ya semacam vitamin lah yang dia bawa. Ya, itu perlengkapannya. Ya, bukan seperti rumah yang dia kunjungi, tapi itu ada di medan perang. Ya, jadi itu ya. Nah, inilah bagaimana orang perang tadi dikatakan itu, ya kebiasaannya itu kalau setiap mau keluar untuk melakukan perang salib itu dia pakai genderang. Apa itu genderangnya? Itu tambur. Kemudian dia pakai trompet ya untuk membangkitkan semangatnya. Kalau kita semangat Allahu Akbar yang bangkit, tapi dia pakai genderang, trompet untuk memberikan semangat menyala-nyala untuk pergi berjuang. Karena ini ya mati syahid kalau dia mati. Ya, jadi itu ya. Jadi ada peristiwa pernah terjadi pada tahun 1212 ya, perang salib keempat kalau tidak salah. Karena perang salib ketiga itu dimenangkan oleh umat Islam. Ya, ketika Salahuddin Al-Ayyubi melawan Richard si hati singa itu, dia memenangkan dengan merebut Yerusalem. Lalu orang-orang Eropa semua menyatakan bahwa kenapa orang-orang Kristen dikalah oleh salib padahal tentara-tentara kita lebih banyak daripada dia. Ada yang menyatakan itu karena yang pergi itu banyak dosanya. Dia bergelumuran dosa. Makanya dia berinisiatif kita harus mengirim anak-anak yang tidak berdosa. Sehingga itu dikumandangkan lalu oleh Paus bahwa kumpulkan semua anak-anak yang pemuda-pemuda yang tangguh dan tangkas sehat untuk kita berangkatkan. Ya, dimaksudkan di sini bahwa dia masih suci, tidak ada dosanya. Lalu disampaikan kepada orang tuanya supaya diwakafkannya sama dengan diwakafkan. Ikhlaskanlah anak untuk pergi berjuang demi tanah suci. Maka berangkatlah dari Italia, ya dari Italia itu ribuan, ada 30.000, ada dari Prancis juga, ya itu berangkat itu menyerbu. Tetapi apa yang terjadi? Itu di tengah jalan itu banyak anak-anak yang meninggal, banyak anak-anak yang sudah kehabisan makanan, tidak tahan dengan musim panas, tidak tahan musim dingin sehingga dia terlunta-lunta di tengah jalan. Belum sampai itu melakukan peperangan, sudah mati, sudah terhambur-hambur. Lalu ada tokoh Islam yang Al-Malikus Saleh itu melihat itu, lalu dia bawa ke pelabuhan. Dibawa ke pelabuhan, anak itu diangkut semua dibawa ke pelabuhan. Lalu disitulah diperjualbelikan. Diperjualbelikan itu orang Islam masa Al-Malikus Saleh merampungkan semua itu dan membelinya. Nah, itulah disimpan di Sungai Nil. Itu namanya Raudah. Nanti itu dididik besar ya, kemudian dilatih berperang sehingga nanti akan muncul dinasti Mamluk. Mamluk itu dinasti hamba sahaya, termasuk anak-anak tadi, termasuk ya dari Turki hamba-hamba sahaya. Nanti dia berkuasa di Mesir, di India itu dalam perkembangan itu Mamluk, hamba-hamba saya yang berjuang, yang berperan di situ. Ya, dinasti Ayyubiyah, dinasti Mamluk. Ini semua itu dari mana itu? Itu akibat kalah dalam perang salib. Jadi bukan kalah karena menang, karena dia tidak mampu menghadapi umat Islam karena kekurangan makanan di jalanan, akhirnya dibeli oleh umat Islam lalu dilatih, dididik untuk menjadi angkatan perang nantinya. Jadi semua orang ini tidak berpendidikan. Pendidikannya itu adalah dilatih untuk mengangkat senjata, mengendarai kuda, dilatih untuk memanah, dilatih untuk semua latihan-latihan dalam bidang kemiliteran. Jadi nanti di suatu saat akan berdiri suatu dinasti namanya dinasti Mamluk. Termasuk nanti itu kalau di New Delhi ya, itu ada dinasti-dinasti Mamluk nanti berkuasa sampai dinasti Lodi.
Itu kurang lebih 300 tahun lamanya berkuasa dinasti di situ. Ya, dinasti yang beragama Islam. Ya, lalu nanti berdirilah dinasti Mughal. Mughal itu bangsa Mongol yang berkuasa di India, di New Delhi. Itu sambungannya itu. Ada lagi pertanyaannya tadi. Ya, jadi itu perang salib. Bukan sembarangan orang yang memimpin, tetapi itu pahlawan-pahlawan yang tangguh dan perkasa. Baldwin, Richard, Godfrey, itu masing-masing negara dipimpin oleh kepala pasukannya dengan membawa pasukan ya ratusan, sehingga datang serempak untuk menyerang umat Islam. Ya, jadi itu ya, siapa penyerang-penyerang umat Islam yang tangguh itu ada berapa orang, hanya 2 orang yang dikenal dalam sejarah, yaitu Nuruddin Sangki dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Nuruddin Sangki inilah mampu mengusir tentara salib ya di Syria. Di Syria itu memang wilayahnya orang Kristen. Syria ya, tahu itu Syria? Wilayah kekuasaannya Bani Umayyah, dan Nabi menyatakan wilayah Syria itu Sam. Kalau dalam bahasa ini Sam ya, Sam itu adalah wilayah yang paling gersang, wilayah yang paling ekstrim. Kalau dia musim kemarau-nya ekstrim. Kalau dia musim dinginnya sangat ekstrim. Itu Syria. Syria itu situlah Nuruddin Sangki berkuasa, dan dia mampu ya menaklukkan tentara salib. Itu perang salib kedua ya, tidak masuk ke Syria, tapi dia menguasai perang salib, hanya menang untuk merebut Palestina. Ya, oke ya. Jadi kenapa dia rebut Palestina? Karena Palestina itu memang sudah dikuasai oleh umat Islam sejak masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab pada tahun 639. Romawi ya dikuasai. Ya, Umar bin Khattab menguasai Romawi dengan Persia. Itu keberhasilan di situ. Jadi bagaimana masuk di kota Palestina itu penyerahan secara damai oleh siapa rajanya di situ ya, siapa lagi namanya itu raja Makukis sudah meninggal, lalu ada penggantinya. Makukis itu pada masa Nabi, lalu meninggal, digantikan oleh ini siapa. Nah, itu menyerahkan secara langsung kepada umat Islam tanpa penyerangan. Karena Islam menaklukkan Mesir itu di di blokade itu selama 40 hari. Itu tidak bisa masuk makanan di dalam itu, sehingga raja di situ merasa khawatir dengan ini, karena dia tutup itu jalan lalu lintas sehingga tidak ada pemasukan makanan di dalam. Nah, sehingga rakyatnya dalam 1 bulan itu kekurangan pangan. Nah, inilah sebabnya maka raja pada waktu itu menyerahkan secara damai kepada Umar bin Khattab ya. Pada Umar bin Khattab itu ada perjanjian, namanya perjanjian Elea. Itu pada waktu itu perjanjian Elea itu yaitu menyerahkan secara damai itu Yerusalem. Yang kedua bahwa orang Kristen yang ada di dalam jangan kamu paksakan untuk masuk dalam Islam, jangan kamu halang-halangi untuk menjalankan ibadahnya. Kemudian jangan mengambil barang-barang simbol-simbol suci kami di Palestina, di makam suci Al-Qudus. Itu perjanjian itu. Jadi umat Islam tidak melakukan itu sama sekali. Jadi itu mulai 639 dikuasai oleh umat Islam. Selama berapa tahun lamanya, lalu nanti tahun 1099 diambil lagi orang Kristen. Setelah diambil oleh orang Kristen dari perang salib kedua, lalu selama 90 tahun dikuasai oleh orang Kristen, muncul lagi perang salib ketiga. Jadi 90 tahun lamanya baru muncul perang salib yang ketiga, itu pada masa pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi. Palestina dikembalikan kepada siapa? Kepada Salahuddin melalui perjanjian Ramallah. Itu perjanjian Ramallah, isinya perjanjian Ramallah. Ya, jadi itu Anda harus hafal sebagai seorang sejarawan. Itu Anda tahu semua itu ya.
Itu sampai ya setelah dikuasai oleh Islam, penyerahan kembali melalui perjanjian Ramallah, itulah dia 2400 tahun lamanya dikuasai oleh umat Islam. Bukan ya berapa 2000 ya. Itu lama ya, 1980 itu lamanya itu, karena 1187 sampai berakhir pada tahun 1913. Itu Inggris sudah menguasai Palestina, Islam sudah hilang di situ. Itu coba dikurangi itu betapa lamanya Islam berkuasa ya di sana. Jadi ini akibat dari perang salib. Nah, adanya perang salib itu kita bisa mengetahui bahwa pada abad pertengahan itu berbeda pada masa klasik. Masa klasik itu masa Nabi memulai merintis ya melalui perjuangan sampai berapa dinasti Bani Umayyah Abbasiyah berdiri ya, dinasti Bani Umayyah di Spanyol, dinasti Fatimiyah berdiri sampai Islam mengalami perkembangan yang pesat, baik dari segi perluasan wilayah, peradaban, ya sampai dikatakan golden of age, ya masa keemasan Islam itu pernah berjaya. Tapi masuk abad pertengahan, inilah yang kita bahas, mundur umat Islam akibat karena apa? Adanya perang salib, ya. Kemudian juga persatuan Islam sudah terpecah-pecah. Ada 3 kerajaan yang muncul, tapi itu berlangsung hanya singkat. Itu kerajaan Mughal, kerajaan Turki, kerajaan Safawi. Itu tidak sama kekuatannya pada masa klasik. Jadi itu ya pasang surutnya umat Islam yang menjadi topik sejarah kita, bahwa perkembangan Islam ya ini, sejarah perkembangan Islam inilah yang kita ketahui bahwa Islam pernah mundur itu pada abad pertengahan. Lalu kemundurannya itu nanti maka masuklah penetrasi asing. Penetrasi asing muncul berapa, kurang lebih 500 tahun lamanya. Akhirnya ya dunia Islam ya merasa semangat nasionalisme itu berjuang sampai mereka mengalami kemerdekaan, ya memperoleh kemerdekaannya. Berbeda-beda kemerdekaan itu. Ya, kalau Mesir merdeka dari Inggris tahun 1932, Indonesia 1945, India 1947, kemudian di Afrika Utara ya 1963 Aljazair dari Prancis, 1967 Tunisia dan seterusnya. Dan dunia Islam yang terakhir itu adalah Brunei tahun 1900 berapa itu merdeka dari Inggris, 1987. Itu yang ini. Lalu kemudian ya Papua ya dari Australia itu belakangan jadi negara yang paling muda karena baru saja merdeka. Itu tahun berapa ya, 1995 kalau tidak salah. Papua. Itu akibat ya itu bibit-bibit dari perang salib. Sekarang ada konflik agama yang terjadi, apakah itu di Ambon, di Poso, di mana-mana, itu orang selalu menyatakan bahwa itu bibit-bibit dari perang salib. Sepanjang itu ada konflik antara Islam dengan Kristen, selalu dikaitkan bahwa itu masih sisa-sisa perang salib. Ya, kenapa? Karena masalah orang yang bertikai itu adalah orang Islam dengan Kristen. Padahal bukan masalah agama. Itu hanya dipicu oleh faktor ekonomi lalu dikaitkan dengan agama. Sampai orang menyatakan konflik agama. Padahal setelah diteliti bukan konflik agama. Tapi ada kesenjangan sosial. Ya, seperti di Papua ada ini karena kesenjangan sosial. Pendatang lebih unggul daripada pribumi, sampai ada kecemburuan, terjadilah konflik. Ya, karena kebetulan orang Islam dengan orang Kristen, maka orang menyatakan konflik agama. Padahal bukan konflik agama, hanyalah dipicu karena faktor apa sosialnya, itu semua.
Jadi makanya ya dalam kita belajar sejarah jangan terus ya diklaim bahwa ini begini, harus dilihat, dipandang dari segala sudut pandang. Seperti tadi ya perang salib, ada yang menyatakan perang agama, ada yang menyatakan ya itu kita lihat, oh iya ada faktor agamanya. Jadi dari segala sumber ya, segala sudut pandang kita bawa. Makanya di kita kan ada faktor politik. Kenapa dikatakan faktor politik? Nah, pasti ada sebabnya. Dikatakan ada faktor sosial. Kenapa? Karena orang-orang yang tertindas di situ ya tidak mampu lagi membiayai hidupnya sehingga diiming-imingi dengan harta rampasan perang, maka dia bangkit ya tanpa terkontrol, tanpa terstruktur. Nah ini, jadi itulah yang biasa ditayangkan di televisi. Kalau orang Kristen membuat televisi, memberikan gambaran kepada anak-anak, itu di mana yang ditonjolkan di situ adalah kemenangan orang Kristen. Ya, bagaimana orang Islam diinjak-injak oleh kuda, padahal itu hanya intermezzo saja. Tapi ketika umat Islam juga ya membuat cerita, di situlah dipakai Salahuddin Al-Ayyubi sebagai tokoh peperang. Dilihat juga ketangkasannya di situ bagaimana memenangkan peperangan itu. Itu seperti itu, saling mengklaim ya. Itu ya perang salib. Ada lagi yang mau bertanya di situ? Ada lagi? Jadi kalau dikatakan antara orang Palestina dengan orang Israel, ya Yahudi, apakah itu juga adalah perang agama? Ya, itu global, ya semua unsur ada di situ. Adalah masalah agama, ada masalah politik, ada faktor ekonomi, semua ada. Ya, faktor ekonomi, ya ada kesenjangan ekonomi yang muncul, sehingga itu dipicu kenapa terjadi. Tetapi yang mendominasi kenapa terjadi antara Palestina dengan Israel adalah faktor agama. Itu pertama. Tapi kemudian faktor agama itu beralih menjadi faktor politik penguasaan. Nah, setelah penguasaan itu maka beralih dengan faktor ekonomi karena saling ya berbeda kepentingan. Ya, Amerika punya kepentingan, Israel punya kepentingan. Ya, disitulah ya dia beradu, lalu nanti muncul adu senjata, ya senjata nuklir, ya karena ingin dikenal bahwa dia adalah orang yang hebat, terutama negara adikuasa ini adalah Amerika. Ya, lalu kemudian bagaimana perkembangannya sekarang? Ya, setelah Amerika ya Israel dengan Iran, bagaimana perkembangannya sekarang? Itu kita selalu nonton di televisi. Ya, ada mengklaim bahwa itu Iran sudah menang, ya, tapi Amerika Serikat juga menyatakan belum. Nah, itu yang jelas bahwa Trump di sana itu sudah bingung karena koalisinya, sekutu-sekutunya itu sudah angkat tangan. Jadi dia tinggal berjuang sendiri. Kemudian bagaimana dengan Israel? Israel sekarang ya berhadapan dengan Yordania, ya Yordania berhadapan itu lepas Amerika. Terus ada pihak ketiga yang lebih ditakuti oleh Amerika, itu adalah Iran. Iran ini tidak mau kalah. Ya, dia menyatakan kamu adu dengan senjata nuklirmu, saya juga mengadu dengan senjata nuklir. Kita ketahui mana yang lebih unggul, kedua-duanya unggul. Ya, Amerika unggul dari segi kecanggihan teknologinya, ya, tetapi Iran unggul dari segi kuantitas. Kualitasnya Amerika, kuantitasnya ada di Iran. Mana yang dimaksud kalau Iran, dengar ini Kak?
Dengar, Prof, dengar. Ya, Ya, Prof. Prof. Ingat, Nah, Nanti Prof. saya nanti saya bicara sendiri. Nah, Menyimak kamu ya, Prof. tidur. tidak, Prof. Ya, jadi apa sekarang kita lihat bahwa Amerika itu bagaimana kecanggihan alat-alat peluru balistiknya itu dari segi kualitas itu Amerika karena apa itu teknologi canggihnya. Tetapi Iran itu kuantitasnya, kemampuannya. Mana kemampuannya di situ? Ya, dia mampu menciptakan ya peluru balistik jarak jauh. Peluru balistik jarak jauh itu melintasi berapa benua. Peluru balistiknya Amerika, dia ya itu sudah ada ciptaan Jerman. Peluru balistik itu sudah ada di Jerman. Tentara sekutunya sejak tahun 1930, 1940 sudah dipakai di Perang Dunia Kedua. Tetapi jangkauannya tidak jauh. Dia hanya menembus di atas, dia tembus di atas, ya naik ke langit, ya roket itu yang dulu kita bilang, itu bisa dikendalikan oleh manusia pada saat dia layangkan, ya, tapi setelah dia naik di luar angkasa itu tidak bisa lagi tidak ada lagi kekuatan manusia untuk menahan. Ya, jadi itu sudah lepas kontrol. Tapi Iran ya tetap sasarannya bukan sasaran kualitasnya, tapi memang tujuannya adalah untuk menyerang musuh bebuyutannya. Siapa musuh bebuyutannya? Itu adalah Amerika. Kenapa Iran dulu merdeka? Itu merdeka dari Amerika. Ya, memang penguasa di Persia dulu adalah Shah Reza Pahlavi, tapi siapa tangan kanannya di situ? Amerika. Ya, Amerika tangan kanannya di situ sampai rakyat Iran itu merasa tertindas. Dari situlah maka rakyat Iran berjuang untuk mengadakan revolusi. Itulah revolusi itu tahun 1979 dimenangkan oleh Iran sehingga berdirilah negara merdeka Iran. Lalu diganti Persia menjadi Republik Islam Iran yang dipimpin langsung oleh Ayatullah Ruhollah Khomeini yang memimpin selama 10 tahun. Jadi itu yang mengetuai itu adalah ya Ruhollah Khomeini. Ya, yang musuh Amerika itu. Ya, setiap kali dia berontak itu selalu dibuang ke Amerika dan diasingkan ke Amerika. Tapi saat dia datang dari Amerika selepas, maka itulah memprakarsai untuk muncul mengadakan revolusi perang Iran dengan Shah Reza Pahlavi dibantu kuat oleh Amerika. Inilah sakit hatinya Iran. Sampai sakit hatinya itu mau menghancurkan itu Amerika, ya. Jadi memang peralatan senjatanya dibuat sedemikian rupa untuk sasarannya nanti Amerika, dan sekarang sudah terjadi. Ya, jadi itu. Jadi Amerika tidak mau kalah, ketidakkekalannya itu karena juga dia merasa bahwa ada Uni Soviet juga musuhnya Amerika. Otomatis nanti Uni Soviet memihak kepada Iran, tapi Iran belum minta bantuan. Ya, jadi itu ya negara-negara tangganya seperti Jepang juga ya dia lebih kepada negara tetangganya Iran. Tapi Iran belum meminta bantuan. Ya, itu seperti krisis minyak sekarang di Amerika itu krisis minyak karena adanya Selat Hormuz yang dikuasai oleh Amerika ya Teluk ya negara Teluk sudah ya bukan dibombardir alat-alat perangkatnya Amerika sampai Amerika tidak berdaya. Ya, minyak di sana, kebutuhan minyak di Amerika sudah 3 kali lipat naiknya. Inilah yang faktor ekonomi sekarang di Amerika sudah sangat menurun. Ya, makanya ini ada pembunuhan baru-baru pembunuhan itu rakyat dari Los Angeles, California. Kenapa itu? Itu orang bayaran karena kenapa kamu serang Iran? Kamu serang padahal negaramu yang sudah terbakar. Itu negara, ya California, Los Angeles kan terbakar habis. Padahal itu adalah negara ya negara metropolitan
Di sanalah berkumpul orang-orang kayanya Amerika, dan bukan saja orang Amerika, bahkan dunia itu membuat rumah di situ. Makanya Los Angeles itu dikatakan sebagai negara konglomerat, negara bergengsi di Amerika Serikat. Itu tidak dibangun oleh siapa? Trump, tapi dia mengangkat senjata melawan musuh, sehingga muncullah protes. Akibat yang datang ini adalah upaya untuk membunuh Trump, tapi belum sampai ajalnya. Nah, itu sejarah ya, sejarah yang kita pelajari seperti itu, dan Anda bisa saksikan di televisi. Jadi sebenarnya itu sudah terlalu jauh saya melenceng ke negara sana, karena tadi kita kaitkan dengan antara perang ya Israel dengan Palestina. Ya, Israel dengan Palestina, ya Israel itu wilayah Kristen, kemudian Palestina tadinya adalah wilayah Islam. Nah, apakah itu perang salib? Nah, itu bukan perang salib ya, karena mereka tidak pakai tanda salib. Orang-orang Yahudi yang datang di Israel mendirikan itu bukan orang Kristen tapi Yahudi. Yahudi ya. Negaranya negara Israel adalah negara Kristen, diduduki oleh Yahudi. Karena ia menyatakan saya lebih berhak daripada yang lain-lain. Ya, Yahudi menyatakan kami adalah kekasih Tuhan. Kami sudah dijanjikan sejak nenek moyang kami Nabi Ibrahim bahwa tanah itu adalah tanah milik anak keturunanku. Makanya dia berhak untuk mengambil alih itu secara merampas. Nah, ini yang terjadi sehingga terjadilah itu konflik yang berkepanjangan sudah 78 tahun lamanya. Iya, 78 tahun lamanya. Karena 1948 itu negara resmi Israel diakui di PBB. 1948, sekarang tahun 2026. Berarti sudah 78 tahun konflik sampai sekarang belum berakhir. Nah, ada ya, jadi terlalu jauh kita ke sana. Ada lagi yang mau bertanya khusus tentang ini. Perang agama ya, jadi tadi apakah itu Fran karena Fran itu orang Romawi. Fran itu istilah ya, orang Romawi, bangsa Fran yang melawan dunia barat, melawan dunia timur. Jadi saya sudah sampaikan tadi mengapa dikatakan perang salib. Sejarawan menyatakan dikatakan perang salib karena orang Kristen yang keluar untuk menuju berperang itu memakai tanda salib. Lalu kemudian itu di kakinya itu penuh dengan gemercingan, pakai gemercingan lonceng yang ringan, sehingga nanti kalau kuda berjalan itu ribut itu dari kaki-kaki kuda. Itu karena di kakinya itu pakai rantai-rantai yang bunyi. Ya, sehingga itu bersamaan dengan bunyi genderang, bunyi trompet, lalu tapak-tapak kuda, ya, itu yang dimuat oleh orang yang pakai, ya, itu rantai-rantai itu sampai itu bunyi. Itulah sikap bias, memang tradisi Romawi begitu, ya, tradisi. Nah, tradisi Romawi itu yang kita ambil dari peradabannya itu diambil sampai dipakai. Ya, seperti hormat senjata itu tradisi Romawi. Itu diambil pada masa Bani Umayyah karena pernah kita berpuasa di negaranya. Itu drum band, itu barisan-barisan drum band tradisi Romawi. Kita pakai untuk ya baris ya karnaval, itu kita pakai, itu budaya Romawi. Ya, terus barisan-barisan barisan kemiliteran, kepolisian, itu hormat senjata, angkat senjata, tradisi Romawi. Ya, semua. Tradisi Romawi juga itu ada wakil-wakil, ada ajudan. Itu tradisi Romawi. Sampai kita bawa ke negeri Islam, ada ajudan yang membawa apa? Perlengkapan-perlengkapan kalau ada orang-orang ketiga. Itu belajar dari umat Islam masa klasik. Ya, pada masa Khalifah itu tidak punya ajudan.
Ya, Umar bin Khattab tidak punya ajudan, Abu Bakar tidak punya ajudan. Ya, Utsman bin Affan tidak, Ali bin Abi Thalib tidak, makanya dia cepat semua terbunuh. Kalau Abu Bakar ajudannya itu adalah ya semua sahabat-sahabat yang as-sabiqunal awwalun. Ya, kalau masa Umar juga itu sampai pada waktu salat tidak mereka pakai ajudan, makanya dia terbunuh dalam masjid. Ya, tidak ada penghalangnya. Utsman bin Affan tidak punya ajudan, maka dia terbunuh juga. Ali bin Abi Thalib juga terbunuh, tidak punya ajudan. Pelajaran dari situlah, maka pada masa pemerintahan Muawiyah, Bani Umayyah, itu semua pakai ajudan. Ya, karena itu tradisi dari Romawi. Kenapa tradisi Romawi? Karena Bani Umayyah, ya pusat kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus, wilayah Syria. Wilayah kekuasaan Romawi direbut oleh umat Islam pada tahun 637 oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, itu sejarah ya. Siapa lagi kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, kita tutup kuliah ini dan saya menunggu kapan apa ini New Delhi ya yang kita akan bahas dan nanti akan nampak bahwa perkembangan Islam dari satu tempat ke tempat yang lain berbeda nuansanya. Seperti di India itu lain, di Turki lain, di Persia Sapawi lain. Inilah coraknya. Kenapa itu berbeda? Karena situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapi. Kenapa Islam susah masuk ke India itu disebabkan karena faktor geografi, faktor bahasa. Orang India tidak diketahui oleh orang Arab, orang Persia tidak diketahui. Sampai sekarang itu orang India itu punya bahasa paling banyak. Bahasa resminya itu ada 22 bahasa. Iya, kalau kita di Indonesia cuma bahasa resmi kita itu satu. Ya, internasional bahasa Inggris. Kecuali bahasa Prancis, bahasa internasionalnya itu adalah bahasa Prancis. Tapi di India ada 22. Ya, jadi orang yang masuk di India itu tidak paham apa yang dia bilang. Bahkan orang yang ada di India tidak juga paham orang yang masuk. Yaitu seperti ketika Islam masuk di sana, tidak paham bahasa Arab. Orang India tidak paham bahasa Arab. Dia tidak paham dengan bahasa Persia. Sebaliknya orang Arab tidak paham bahasa Sanskerta. Nah, itulah makanya itu wilayah-wilayah yang dikuasai Islam sangat singkat. Ya, Persia juga, Turki juga begitu. Beda pada waktu masa Bani Umayyah bahasa itu satu bahasa dipakai bahasa Arab. Semua sama. Di Spanyol bahasa Arab. Ya, di Mesir bahasa Arab. Karena memang bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa resmi negara Islam pada waktu itu yang mulai dideklarasikan pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Siapa yang memerintah itu adalah Abdul Malik bin Marwan yang menjadikan ya bahasa Arab menjadi bahasa internasional. Jadi wilayah-wilayah yang dikuasai Islam itu semua tahu bahasa Arab karena itu adalah bahasa resminya. Nah, itu beda di Turki, beda di India, beda di Persia. Setelah Islam berkembang itu makanya itu rapuh, itu kekuasaan dia hanya bertahan sampai berapa 100 tahun. Ya, kalau India nanti berkuasa cuma 185 tahun Islam ada di sana. Ya, oke ya. Jadi saya kira karena tidak ada lagi nanti kita masuk di pertemuan terakhir itu coba sepakat apa ya kapan kita memulai ya karena sebenarnya rencana ini ada 2 tapi Anda tidak siap. Jadi bisa kapan apakah waktu malam tapi jangan habis maghrib bisa itu atau pagi-pagi bisa juga ya. Kalau Anda tidak punya kegiatan Anda tidak berkantor bisa ya untuk pertemuan terakhir. Jadi jangan lupa nanti hari absen. Jumat, Prof. Hari Jumat jam berapa? Kamu sholat Jumat sesudah Jumat? Iya, Prof. Jam 2. Kita Iya, jam Prof. 2 sampai jam 4. Iya, Prof. Ya, jam 2 sampai jam 4. Oke, ya kita sepakat
pemakalah itu diingat. Jadi saya harap supaya Anda membaca, jangan hanya satu yang memonopoli. Ya, dia yang membuat makalah, dia yang menjawab, tidak ada bantuan dari teman-temannya saya lihat, berarti tidak ada kerjasama. Kenapa tidak ada kerjasama? Karena Anda tidak tahu, tidak membaca, tidak ada umpan balik ya, seperti ini yang terjadi, yang saya hadapi. Ya, demikianlah ya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof.